Presiden Republik Indonesia. Saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tetapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Pendeta Gilbert dia angkat bicara soal kutukan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat yang ada di Indonesia ini, termasuk presiden dan wakil presiden, di mana mereka mengecam dan mengutuk serangan Israel kepada Palestina. Padahal kalau kita pikir bahwa yang perlu dikutuk itu sebenarnya tindakan Hamas ketika mereka menyerang Israel secara tiba-tiba. Dan oleh karena itu mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, apalagi konflik Palestina dan Israel itu dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan masalah agama. Jadi oleh karena itu teman-teman, mari kita simak video Pendeta Gilbert yang berikut ini. Presiden Republik Indonesia. Saya menghormati dan menghargai Bapak Presiden. Tetapi di dalam mulut Bapak Presiden ada kuasa atas nama Indonesia. Stop mengutuk Bapak Presiden yang terhormat. Kita tidak mau dikutuk. Dan kita bangsa yang berbudaya, kita bangsa yang beragama. Lalu yang kedua, Bapak Presiden, menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan bangsa ini, kita tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara non blok. Waktu itu masih perang antara Amerika dan Uni Soviet. Dan sekarang Amerika superpower, udah gak ada musuhnya. Sekarang ada perang Israel lalu Palestina, lalu kita mendukung. Waduh, saya ingat salah satu kebijakan dari Bapak Presiden SBY, zero enemy, dan merangkul sahabat sebanyak-banyaknya. Kenapa tiba-tiba kita mau cari enemy, saudara? Maaf, kami orang Kristen, kalau pergi ke Israel itu tidak ada urusan politik. Tapi Yesus lahirnya di Bethlehem. Dan untuk Bethlehem Palestina. Tapi untuk bisa masuk itu kita harus masuk pintu gerbang yang namanya Israel. Kalau Yesus lahirnya di Batam, saya ke Batam, orang Kristen semua lahirnya perginya ke Batam. Jangan salahkan kami kalau kami pergi ke Israel. Kami bukan urusan politik. Kami hanya ziarah Yesus matinya di Yerusalem. Yesus kehidupannya di Tiberias, dan itu semua ada di wilayah Israel. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%, dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Tetapi kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan Yesus, tidak diajar untuk dukung-mendukung, benci-membenci. Bahkan orang yang mengutuk kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka wilayah Masjid Aqsa itu ada di atas, mereka mulai melempari batu ke arah Western Wall atau tembok ratapan. Dan di situ tentara Israel mulai memukul mereka mundur. Memukul mundur itu artinya mendorong mereka.
supaya keluar dari wilayah yang berdekatan dengan Western Wall, lalu diarahkan ke bagian pintu gerbang indah atau the Golden Gate. Jadi tentara Israelnya mulai memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lari masuk setelah mereka melempari batu melempari batu polisi dan tentara Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam masjid. Folks, masjid itu tempat ibadah. Pertanyaan saya, apakah mereka menyadari itu tempat suci? Kalau setelah mereka melakukan sebuah kejahatan, mereka justru lari masuk ke dalam masjid. Pertanyaan saya, setelah saya buat kejahatan apapun, saya tempeleng orang, saya ludahin orang, saya tendang orang, saya lempar batu orang, lalu saya lari ke gereja. Pertanyaan saya, polisi akan kejar saya di gereja nggak? Pasti. Yang jahat bukan yang mengejar, yang jahat adalah yang bersembunyi. Karena itu tempat ibadah, bukan tempat sembunyi. Saya menggambarkan ini agar saudara tahu kebenarannya. Karena saya mau jemaat Tuhan stop dalam dukung-mendukung. Indonesia sedang banyak masalah. Jangan sampai gara-gara mendukung Israel dan Palestina, akhirnya Indonesia pecah. Indonesia sudah cukup banyak masalah, teroris saja belum selesai, saudara. Apalagi saya dengar ada orang-orang yang siap dikirim ke Palestina, siap habisi Israel, siap habisi Palestina. Bodoh! Kalau memang kau punya hati yang demikian, beresin teroris yang ada di Poso dulu. Beresin pembunuhan KKB yang ada di Papua dulu. Itu dulu yang kita beresin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu Oki di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan Oki mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari. Serangan Israel kepada Palestina yang menghabisi orang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, ikhwanunal muslimin di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seluruh dunia mengutuk serangan Israel di Palestina. Sebab itu mengganggu kedamaian dan ketentraman.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu sudah cukup luar biasa menurut saya, bahwa jangan hanya karena kutukan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat di Indonesia kepada Israel, dan jangan sampai kutukan itu berbalik kepada negara kita, karena apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo itu punya kuasa dari apa yang dia sampaikan, karena dia merupakan pemimpin bangsa ini dan sangat berdampak negatif ketika dia mengutuk bangsa pilihan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita belajar bagaimana harus menciptakan kedamaian di dalam negeri kita sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam negeri kita sendiri aja begitu banyak masalah ya, di mana juga di Papua, di Poso seperti yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, itu sangat banyak sekali masalah di dalam negara kita sendiri, khususnya juga kelompok-kelompok intoleran yang pas hak-hak minoritas, khususnya tempat ibadah, di mana ibadah dibubarkan, gereja dipersekusi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu, itu banyak masalah atau begitu marak masalah gereja dilarang atau ibadah dibubarkan, tetapi presiden dan wakil presiden tidak pernah mengecam tentang perbuatan mereka itu. Hanya ngomong toleransi, tetapi tindakan tegas untuk kelompok intoleransi ini tidak pernah ada. Jadi itu yang perlu kita ketahui, kita perlu belajar, jangan sampai kita menjadi orang yang fanatik membela Palestina dan Israel. Kenapa orang Kristen sekarang selalu fanatik untuk membela Israel? Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang di media sosial, khususnya Muslim, yang begitu luar biasa berkobar-kobar hatinya untuk pergi ke Palestina. Bahkan ada kelompok kemarin yang demo, mereka meminta izin kepada pemerintah untuk diizinkan pergi ke Palestina untuk bisa melawan Israel. Jadi justru tindakan-tindakan mereka itu justru memancing saudara-saudara Kristen untuk melakukan hal yang sama. Jadi mari kita ciptakan dulu kedamaian di negara kita ini sendiri. Jangan sampai kita terpecah belah oleh karena masalah negara yang lain. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.